Syarat masuk surga itu sebenarnya gampang, hanya kita manusia yang terkadang sulit untuk melakukannya. Jadi bukan karena masuk Katolik baru bisa masuk surga. Kamu di luar itu belum masuk surga. Surga itu adanya di gereja Katolik. Sampai sini kamu paham? Coba kamu jelas, surga itu ada di mana? Di gereja Protestan kan? Tidak ada. Tidak ada. Tuhan saja mungkin terancam tidak ada kan? Tuhan tidak jelas begitu. Tuhan tidak jelas begitu. Tuhan tidak jelas begitu. Jadi mau masuk surga, masuk Katolik, selesai. Selesai. Karena masuk surga itu bukan usaha sendiri. Bersatu dengan Tuhan itu usahanya datang dari Tuhan. Kalau kamu masih di luar, Tuhan mau buat apa kamu? Ya, ujung-ujungnya bawa kamu ke Katolik juga. Kalau kamu pikir Tuhan menyelamatkan kamu di luar gereja Katolik, itu caranya bawa kamu ke dalam gereja Katolik. Sampai sini paham? Kamu kan bukan gereja karena terlempar dari gereja, sebenarnya tidak tahu apa itu artinya gereja. Kamu pikir gereja itu kumpul-kumpul doang, lalu baca-baca Alkitab, itu namanya gereja. Tidak. Gereja Katolik bukan sekedar itu. Gereja Katolik itu didirikan oleh Tuhan kita sendiri. Orang mau masuk surga harus masuk ke dalam situ. Karena gereja Katolik itu bagian dari kerajaan Allah. Gereja Katolik itulah kerajaan Allah itu sendiri. Gereja Katolik itulah kerajaan Allah itu sendiri. Oke, baiklah semuanya teman-teman, seperti yang teman-teman sudah lihat di dalam video yang pertama tadi yang ditampilkan untuk kita semua. Nah teman-teman, sebenarnya ada satu hal yang perlu saya tanggapi dari video ini sebagai percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai yang membela iman kita. Nah teman-teman, saya melihat ini adalah satu singgungan, ya, singgungan terhadap kekristenan, khususnya Protestan, ya. Dari seorang Romo Patris yang katanya dia adalah seorang Romo, ya, saya juga nggak tahu, tapi dari apa yang dia katakan itu membuktikan bahwa dia bukan Romo. Patris ini adalah dia memberikan penjelasannya tentang Protestan, tentang Kristen Protestan, dan di situ dia berkata bahwa di Protestan itu tidak ada Tuhan di situ, ya, bahkan Protestan tidak masuk surga. Saya agak miris sekali melihat beliau ini, si Patris ini. Ya, saya tidak mau menggunakan Romo, sebab dari pernyataannya membuktikan bahwa dia bukan Romo. Perkataan seorang Romo tidak seperti itu, ya, pemecah belah Anda itu. Nah, beliau ini dia mengatakan bahwa harus masuk Katolik dulu, baru bisa masuk surga. Sebenarnya kalau pemahaman Anda seperti itu, ya Anda tidak usah koar-koar, ya. Apalagi menyinggung iman Kristen. Saya tidak berkata bahwa Anda itu Kristen, ya. Karena Anda ini menjelekan, menyinggung kekristenan. Anda ini sebenarnya tidak, yang pertama, tidak bisa dikatakan Romo karena Anda pemecah belah. Saya himbau kepada siapapun pengurus di sana untuk melihat kembali keromoannya si Patris ini, karena jangan sampai dia sebagai pemecah belah di antara kekristenan. Ya, sering sekali dia menyinggung kekristenan. Saya juga agak rasa kasihan lihat beliau ini, ya, dengan gaya bicaranya, dengan raut wajahnya berbicara tentang kekristenan, ya. Sebenarnya di dalam video itu dia lagi menanggapi pernyataan orang yang berkata bahwa sebenarnya untuk masuk surga itu tidak harus masuk ke dalam Katolik baru bisa masuk surga. Setelah itu si Patris ini berkata bahwa Anda harus Katolik baru Anda bisa masuk surga. Surga itu ada di Katolik, bahkan kerajaan Allah itu ya Katolik itu. Ya Romo, Patris, kalau pemahaman Anda seperti itu ya Anda aja, jangan menyinggung kekristenan, ya. Apa yang perlu kita banggakan dari agama kita? Tidak ada yang perlu kita banggakan. Yang kita banggakan tuh harus Allah yang harusnya ditinggikan, ya, bukan agama itu. Agama tidak menyelamatkan. Siapa bilang agama menyelamatkan? Oknum penyelamat itulah yang lebih penting dari agama itu. Nah, jadi jangan menyinggung kekristenan, ya. Anda ini sebagai Romo atau apa sehingga Anda sering sekali menyinggung kekristenan? Saya mengatakan kepada Anda bahwa janganlah Anda seperti itu, menunjukkan kualitas diri Anda itu rendah dengan cara menjelekkan kekristenan, ya. Menunjukkan bahwa Anda itu tidak mencerminkan Romo yang sebenarnya. Diam-diam saja, tidak usah menyinggung kekristenan, apalagi berkata bahwa Tuhan di kekristenan itu tidak jelas. Anda yang tidak jelas. Anda dengan begitu enaknya saja berkata seperti itu. Anda yang tidak jelas. Kenapa? Karena Anda pemecah belah. Anda menyinggung, menjelekkan kekristenan, ya.
Tidak usah bicara pemahaman Anda. Kalau memang berbeda ya berbeda. Jangan saling menjelekkan. Ya, nanti kalau kita bahas soal keselamatan, Anda nanti tidak bisa jawab soal keselamatan. Alkitab sudah jelas, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Titik. Tidak ada perantara Yesus. Tidak ada. Yesus sebagai penyelamat dan dia sebagai perantara antara kita dengan Bapa. Jadi bukan ada perantara antara kita dengan Yesus. No, tidak ada teologi seperti itu. Ya, jadi kalau Anda berbeda ya berbeda aja, tidak usah menjelekan, tidak usah menyinggung kekristenan. Ya. Tidak baik, tidak sehat, ya. Anda yang tidak jelas, bukan Tuhan Kristen yang tidak jelas. Anda yang tidak jelas. Anda salah memahami tentang kekristenan. Itulah Anda. Dan Anda akan tinggal diam dan tidak bisa keluar di dalam pemahaman itu. Kalau Anda tidak menundukkan diri di bawah Roh Kudus, mempelajari Alkitab itu, Anda akan ada di labirin kesesatan berpikir. Dan Anda tidak akan bisa keluar dari labirin itu kalau Anda tetap seperti itu. Ya, tapi tidak ngefek bagi kami sebagai kekristenan. Kami hanya menyangga saja pernyataan Anda yang demikian. Kami mengasihi Anda, kami mengasihi diri Anda, kami mengasihi jiwa Anda, roh Anda. Itulah sebabnya kami pun harus bicara terhadap apa yang Anda katakan tentang kekristenan. Jangan pernah Anda saling menjelekkan agama yang lain. Ya. Agamamu sendiri ya agamamu saja. Pemahamanmu seperti itu ya pemahamanmu. Jangan terungkap menjelekkan agama lain, khususnya kekristenan, Kristen Protestan. Oke. Sekian dari saya. Anda harus berdiam diri, merenungkan, berdoa kepada Tuhan. Jangan lagi menjelekkan agama lain. Thank you. God bless.